Dengan sangat mudah Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya, yaitu dengan menjamah jumbai jubahnya. Menjamah itu adalah suatu budaya Kristiani juga. Di negara-negara yang sangat Katolik, biasanya orang tidak hanya berdoa, tetapi orang menyentuh suatu patung atau suatu tempat, dan itu menjadi budaya. Jangan lalu mengkait-kaitkan itu dengan tahayul-tahayul. Tidak, memang menjamah itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia berdekatan dengan kita. Kalau kita menjamah patungnya, itu bukan berarti kita menyembah patungnya, tetapi kita ingin merasakan bagaimana kita bisa menyentuh Tuhan yang dekat, bahkan lebih dekat dari sekedar patung yang ada di hadapan kita. Tetapi Dia lebih dekat di dalam hati kita, di dalam nafas kita, supaya kita benar-benar merasakan intimasi di dalam Tuhan. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, mohonlah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan lupa setelah permohonan kita hanya dengan itu kita bisa memelihara iman, kita juga bisa memelihara jalan yang lurus tadi, supaya kita tetap bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Janganlah kau buang aku dari hadapanmu, janganlah kau ambil rohmu yang kudus daripadaku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 2 Agustus, pekan biasa yang ke-18. Marilah kita siapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan dengan menyatakan taubat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia menyuarakan mengenai pemulihan. Di dalam dunia ini ada sesuatu yang bisa kita rusakkan, ada sesuatu yang berkurang dengan sendirinya, ada sesuatu yang makin menurun, merusakkan dirinya dan seterusnya. Misalnya ketika kita merasa sakit, atau barang-barang, atau rumah, atau bangunan-bangunan yang kemudian menjadi sedikit rusak dan kemudian menjadi hancur. Tetapi di dunia ini juga ternyata berkat Tuhan ada, yaitu melalui kata pemulihan. Kalau itu berkaitan dengan keadaan kita, atau dosa-dosa kita, atau kelemahan-kelemahan kita, Tuhan tidak suka kalau kita melakukan dosa. Tuhan tidak berkenan jika kita melakukan dosa baik yang ringan maupun yang berat. Dosa-dosa itu bukan hanya merugikan Tuhan, tetapi terutama adalah merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, di dalam kitab suci, dosa dibahas begitu banyak, dan Tuhan selalu ingin membetulkan kita. Tuhan selalu ingin membuat kita kembali kepada jalannya, bukan karena Dia ingin kita sekedar membahagiakannya, tetapi supaya hidup kita juga menjadi benar dan lurus. Hidup benar dan lurus itu bukan sesuatu yang mudah. Hidup benar dan lurus ternyata harus diusahakan. Tetapi janji Tuhan untuk suatu pemulihan sangat penting buat kita. Seandainya tidak ada kata pemulihan di dunia ini, yang rusak akan benar-benar rusak, maka kita pun tidak perlu berdoa, kita tidak perlu beriman. Untunglah Tuhan adalah Tuhan yang juga membuat dan menghukum kita, tetapi juga Dia juga memulihkan kita. Dia menerima kita dan memperbaiki hidup kita. Bahkan Ia bisa menyembuhkan hidup dan penyakit kita kembali seperti sedia kala menjadi sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemulihan yang terjadi di dalam Tuhan ini terbukti dari peristiwa Yesus. Yesus sendiri kemudian mewujudkan. Kalau dalam peristiwa Perjanjian Lama, pemulihan itu terjadi karena janji Allah melalui sebuah masyarakat yang besar atau sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Kemudian tampillah Yesus sebagai seorang penyembuh. Kita bisa menyebut dan memanggil Yesus sebagai seorang tabib. Tabib itu penyembuh. Penyembuh itu berarti yang memulihkan kehidupan, yang memulihkan orang yang sakit menjadi sehat kembali.
Sebutan Yesus sebagai anak Allah salah satunya disebut dan terus-menerus disebut karena kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu, pantaslah kita juga memohon kesembuhan dari Tuhan. Hanya kalau sudah memohon, jangan lupa berterima kasih. Jangan lupa sesudah diberi kesembuhan, Anda juga harus tetap berkanjang di dalam doa. Karena kesalahan dan juga kelemahan itu selalu mengintai kita, selalu menghantui kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan selalu benar dan selalu lurus jalannya. Tidak ada. Orang pasti mempunyai kelemahan, orang pasti mempunyai kelalaian, orang pasti ada lupanya, orang pasti mendahulukan kebutuhannya sendiri, dan orang pasti bisa bersikap egois. Tetapi ketika kita mengingat Tuhan, Allah yang tidak kelihatan itu, kita menjadi tahu betapa Dia yang tidak kelihatan, Dia membuat segala sesuatu menjadi baik. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah dan kembali seperti sedia kala karena cintanya. Itulah yang membuat kita juga mau kembali kepada hidup kita yang sebenarnya. Kita mau hidup seperti yang Tuhan inginkan dan ketika kita diciptakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil dikisahkan dengan sangat mudah Tuhan memberikan kesembuhan. Dengan sangat mudah Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya, yaitu dengan menjamah jumbai jubahnya. Menjamah itu adalah suatu budaya Kristiani juga. Di negara-negara yang sangat Katolik, biasanya orang tidak hanya berdoa, tetapi orang menyentuh suatu patung atau suatu tempat, dan itu menjadi budaya. Jangan lalu mengkait-kaitkan itu dengan tahayul-tahayul. Tidak, memang menjamah itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia berdekatan dengan kita. Kalau kita menjamah patungnya, itu bukan berarti kita menyembah patungnya, tetapi kita ingin merasakan bagaimana kita bisa menyentuh Tuhan yang dekat, bahkan lebih dekat dari sekedar patung yang ada di hadapan kita. Tetapi Dia lebih dekat di dalam hati kita, di dalam nafas kita, supaya kita benar-benar merasakan intimasi di dalam Tuhan. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, mohonlah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan lupa setelah permohonan kita hanya dengan itu kita bisa memelihara iman, kita juga bisa memelihara jalan yang lurus tadi, supaya kita tetap bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi siapa saja yang sedang sakit dan barangkali sedikit kehilangan harapan dan iman. Berkatilah mereka yang sedang sakit, berikanlah iman pengharapan akan cinta-Mu, supaya kami semua, terutama saudara-saudari kami yang sedang sakit, tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu menyembuhkan dan memulihkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para romo lansia kami yang sedang sakit. Semoga Engkau berkati mereka yang sedang sakit, yang sedang berada di rumah sakit dalam perawatan. Semoga mereka mendapatkan kesembuhan dan sentuhan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kepentingan kami masing-masing. Semoga kami terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup yang memperhatikan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah doa-doa kami dan juga doa-doa yang ada di dalam hati kami. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya, sebab kami mendoakannya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan
hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Baik memberkati kita, hidup, pekerjaan, keluarga, dan putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.